Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Berdasarkan materi perkuliahan agama Islam, dalam kasus ini terdapat 4 masalah utama yang akan saya bahas satu persatu dan dalam landasan hukum Islam. 4 masalah utama dalam kasus Farhan adalah masalah ke-1, krisis spiritual. Farhan merasa hampa dan kosong meski sukses secara materi. Ini adalah masalah takiyatun nafis, penyucian jiwa yang belum terpenuhi. Masalah kedua, kembali ke iman dan ibadah. Farhan menata ulang keyakinan tentang Allah dan mulai sholat serta sedekah. Ini menyangkut akidah dan ibadah dalam Islam. Yang masalah ketiga, proyek pembangunan yang meragukan. Di sini Farhan diminta merancang bangunan yang diragukan secara syariat. Ini adalah masalah fikih, muamalah, dan usul fikih. Masalah keempat, konflik antara karyawan yang berbeda agama. Di sini Farhan terjadi ketegangan soal jadwal ibadah menyangkut toleransi dan ukhuwah Islamiyah. Boleh kita lanjut. Di dalam terlanjut di sini masalah pertama yang kita temukan adalah krisis identitas yang dialami oleh Farhan. Meski berhasil secara karir, finansial, ia justru merasa tidak tenang. Dan dalam Islam, kondisi ini adalah peringatan bahwa jika manusia tidak bisa diisi hanya dengan materi, manusia memiliki fitrah untuk selalu merindukan Allah. Ketika seseorang jauh dari Allah, hatinya akan langsung merasa gelisah dan kosong, dan hati pun tidak tenang untuk menjalani sebuah kehidupan tiap harinya. Dalam dalil Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 dengan arti, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua ada Quran surat Taha ayat 124. Di sini memiliki arti, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Dalam hadis juga dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Nah, kita lanjut ke masalah kedua, berkait dengan akidah dan ibadah. Farhan menyimpulkan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Inilah yang disebut kesadaran tauhid. Ia kemudian membuktikan imannya dengan 2 ibadah pokok, yaitu sholat 5 waktu dan sedekah. Dalam Islam, iman yang benar bukan sekedar di dalam hati, tapi dibuktikan dengan perbuatan yang nyata, yaitu contohnya dengan sholat 5 waktu, tidak pernah bolong, dan bisa bersedekah kepada umat membutuhkan atau kepada infak-infak di masjid. Ini sudah dijelaskan di Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dengan arti, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadis Bukhari Baihaqi, dalam HR Baihaqi, sholat adalah tiang agama. Barang siapa meninggalkannya, ia meninggalkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, ia meruntuhkan agama. Dalil sedekah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103.
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Lanjut, kita ke masalah ketiga. Masalah ketiga adalah inti dari fikih dan usul fikih. Ketika diminta merancang bangunan yang meragukan syariat Islam, Farhan tidak asal menunjukkan. Ia mencari hukumnya secara bertahap dari Al-Quran, lalu hadis, lalu pendapat para ulama, dan terakhir logika yang sesuai dengan syariat Islam. Urutan ini adalah metode baku dalam Islam untuk menentukan hukum suatu persoalan baru. Nah, persoalannya di sini Farhan untuk merancang bangunan yang berobat syariatnya. Maka si Farhan dia mencari hukumnya nih dari Al-Quran, lalu hadis, lalu pendapat ulama, dan terakhir logika yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, dengan arti taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar. Nah, di sini ada hadis Bukhari dan Muslim menjelaskan yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada yang syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Lanjut, kita masalah keempat. Masalah keempat ini menyentuh dua nilai Islam sekaligus nih, toleransi dan persaudaraan. Sebagai pemimpin, Farhan harus adil kepada semua karyawan tanpa memandang agama semua karyawan. Di sisi lain, ia tidak boleh mengabaikan hak ibadah rekan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa kita berlaku adil dan baik kepada siapapun selama tidak menyangkut masalah akidah. Dalil toleransi di sini dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan di sini ada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memahamimu karena agama. Nah, dalil ukhuwah dan keadilan terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan di Quran surat Al-Maidah ayat 8, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kesimpulan dari masalah Farhan, kita belajar bahwa Islam adalah panduan hidup yang komprehensif. 4 masalah yang dihadapi Farhan tadi, krisis spiritual, pemutihan iman, penggabilan keputusan syariat, dan konflik antar agama, semuanya memiliki jawaban yang jelas dalam Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antar manusia dan Allah, tapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia, bahkan lintas agama. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan keduanya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.